Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Khairun Nisa dari kelas PAI 6A akan memaparkan hadis tentang kewajiban menyampaikan ilmu dan larangan menyembunyikan ilmu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Ibu Haja Bibik Nabilatul Fauziah LCMA. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmi 'alimah thumma katamah uljima yaumal qiyamah bilijami min nar. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang ia ketahui, kemudian ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang di hari kiamat nanti dengan kekangan api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Berdasarkan hadis di atas, di antara sifat guru yang baik adalah menyebarluaskan ilmu. Menyebarluaskan ilmu itu bisa dilakukan melalui yang pertama pengajaran, proses pembelajaran, menulis buku, menulis jurnal dalam internet, dan lain sebagainya. Ilmu hendaknya dikonsumsi oleh semua umat manusia secara luas, agar manfaatnya lebih luas dan para masyarakat umum pun juga mendapat pancaran sinarnya ilmu. Kewajiban seorang alim adalah menyampaikan ilmu kepada orang lain di samping mengamalkannya untuk diri sendiri. Sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, balighu anni walau ayah. Yang artinya, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Tentang sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, Al-Ma'afi An-Nahrawani mengatakan bahwa hal ini bertujuan agar setiap orang yang mendengar suatu perkara dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersegera untuk menyampaikannya, meskipun hanya sedikit. Tujuannya agar nukilan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dapat segera tersambung dan tersampaikan seluruhnya. Ini berarti menyampaikan sebuah ilmu merupakan suatu kewajiban dan menyembunyikan suatu ilmu adalah perbuatan dosa atau yang dapat disebut dengan katim al-ilmi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, bahwasanya tugas guru sebagai seorang alim adalah penyampai ilmu, penyampai ayat, penyampai hadis. Guru tidak boleh menyimpan suatu ilmu atau menyembunyikan suatu ilmu. Maka orang yang menyimpan ilmu ancamannya besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Yang redaksinya, man su'ila 'anil ilmi 'alimah, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang ia ketahui, tsumma katamah, kemudian ia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamah, maka ia akan dikekang di hari kiamat nanti bilijami min nar, dengan kekangan api neraka. Sifat guru yang baik adalah terbuka, transparan, dan pemurah, tidak pelit akan ilmu agama bagi siapa saja yang memerlukannya. Ilmu yang diajarkan dan diberikan kepada orang lain justru manfaatnya akan lebih banyak. Ilmu itu malah bertambah dan tidak akan pernah habis. Berbeda lagi dengan harta kekayaan yang jika dibagi-bagikan kepada orang lain justru akan habis. Sebagaimana dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan bahwa Abu Yusuf ketika ditanya tentang kesuksesannya, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Ia menjawab, aku tidak diam belajar dengan siapa saja, dan aku tidak pelit dalam memberi ilmu. Nah, jadi yang dapat disimpulkan dari hadis di atas adalah konsep keberhasilan dalam pendidikan itu ada dua. Yang pertama, ketekunan belajar dengan siapa saja, walaupun dengan orang yang lebih muda sekalipun, dan tidak ada rasa gengsi atau malu. Yang kedua, pemurah dalam memberi pelajaran atau mengajarkan kepada orang lain. Nah, kedua hal tersebut merupakan kewajiban, yakni kewajiban belajar dari yang belum tahu akan suatu ilmu dan kewajiban mengajarkan bagi orang yang telah memiliki ilmu.
Nah, jadi pelajaran atau nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah yang pertama, kewajiban guru sebagai orang alim adalah menyampaikan ilmu kepada orang lain yang membutuhkan penjelasannya, terutama anak-anak muridnya. Yang kedua, larangan menyembunyikan ilmu syara yang dibutuhkan orang lain. Yang ketiga, sifat guru yang baik adalah terbuka, transparan, dan pemurah dalam ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama murid-muridnya. Dan yang terakhir, ancaman penyimpan ilmu atau penyembunyi ilmu sejenis dengan perbuatannya, yakni diikat mulutnya dengan api neraka karena mulutnya telah bungkam tidak menjawab kebenaran. Sekian materi hadis yang dapat saya sampaikan tentang kewajiban menyampaikan ilmu dan larangan menyembunyikan ilmu. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.